Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Pemirsa, artis berinisial FA terjerat narkoba. Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Fernal Armando Sambo mengonfirmasi bahwa pria berinisial FA yang ditangkap adalah Fahri Albar. Kami dari Sat Narkoba Polres Jakarta Barat pada tanggal 20 April 2025 kami mengkonfirmasi bahwa telah mengamankan seorang pria inisial FA. Yang bersangkutan adalah seorang public figure dan saat ini kami sedang mendalami serta melakukan penyelidikan lebih lanjut. Yang bersangkutan saat ini lebih dominan, lebih aktif di bermain sinetron ya, sinetron maupun yang bersangkutan juga ada film layar lebar, kemudian juga ada beberapa serial tapi pernah juga terkonfirmasi pernah punya band dan sebagainya. Fahri kembali berurusan dengan hukum setelah ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat pada Minggu malam 20 April 2025 sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Penangkapan dilakukan di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan, di mana Fahri diamankan seorang diri. Saat diamankan, petugas menemukan sejumlah barang yang diduga mengandung narkotika. Fahri sendiri hingga kini masih menjalani pemeriksaan pihak kepolisian. Untuk yang bersangkutan kami amankan di daerah Jakarta Selatan, di kediaman yang bersangkutan. Jenis narkotikanya sedang kita dalami, nanti untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh Humas. Ya. Kami konfirmasi ke teman-teman sekalian. Hingga penangkapan kali ini terhitung, Fahri sudah 3 kali berurusan dengan hukum dengan kasus yang sama, yaitu penyalahgunaan narkoba. Pada tahun 2007, Fahri Albar sempat masuk ke dalam daftar pencarian orang akibat kasus narkoba. Saat itu dalam kamar Fahri Albar ditemukan 1,2 gram kokain di sebuah kotak obat. Akhirnya Fahri Albar pun menyerahkan diri ke BNN bersama keluarganya. 11 tahun berselang atau pada 2018, nama Fahri Albar kembali mencuat dengan kasus serupa, yakni penyalahgunaan narkoba. Fahri ditangkap di rumahnya dengan barang bukti berupa 1 plastik klip sabu seberat 0,8 gram, 13 tablet Dumolit, dan puntung lintingan ganja bekas pakai. Fahri dijatuhi vonis 7 bulan rehabilitasi lewat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di tahun yang sama pula, setelah Fahri diciduk polisi, kakak Fahri, Fauzi atau Ozi Albar, Ozi juga diamankan polisi karena kedapatan menggunakan narkoba. Barang bukti ganja seberat 2,6 gram ditemukan di dalam saku celana Ozi. Polisi juga mengamankan alat hisap sabu atau bong dalam penangkapan tersebut. Sungguh ironis, like father, like son. Di balik kentalnya darah seni yang diturunkan rocker Gaik Ahmad Albar, sebagai seorang ayah, jejaknya yang kelam dengan barang haram bagai diikuti anak-anaknya. Bukan rahasia lagi, kalau Ahmad Albar juga pernah terjerumus dengan narkoba tahun 2007. Barang bukti sebanyak 490.000 butir ekstasi, bahkan membuatnya mendekam selama 8 bulan penjara. Zulkiflia, terpidana kasus narkoba, mencoba bangkit dan memperbaiki kehidupannya dari balik jeruji besi. Penjara rupanya tak menghalangi kreativitas Zul yang masih menjadi vokalis dari Zulkiflia Band untuk tetap berkarya.
Belum lama ini Zul tampil di sebuah festival di lapangan Banteng, Jakarta bersama Zivilia Band. Penampilannya sontak menjadi sorotan publik, mengingat ia adalah warga binaan Lapas Khusus Kelas 2A Gunung Sindur. Hari ini ada acara IPA Fest, acara dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang memamerkan hasil karya warga binaan, juga pagelaran seni yang semuanya yang menampilkan warga binaan, dan kebetulan dari Lapas Khusus Kelas 2 Gunung Sindur menampilkan karya seni dan hasil karya berupa lagu yang kemudian bekerja sama dengan label musik Karta Makala dalam rangka mempublish karya-karya warga binaan di seluruh lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia. Ya, Zul yang divonis 18 tahun akibat kasus narkoba kini sudah menjalani masa hukuman selama 6 tahun. Di balik penjara, Zul tetap aktif dalam dunia musik. Dan dalam kesempatan yang sama, Zul juga berkesempatan bertemu dengan anak dan istrinya. Kesempatan langka tersebut didapat Zul lantaran dirinya berprestasi dan terus berkarya. Itu tidak semua warga binaan diberikan kesempatan seperti itu. Tentu warga binaan yang terpilih saja yang mempunyai karya, mungkin yang karyanya bisa dipublish atau dipamerkan di luar sana. Kenapa potensi ini tidak kita kembangkan? Meskipun di dalam lapas, tapi jangan sampai potensi yang dimiliki Bang Jul ini terpendam. Sehingga kita punya pemikiran bagaimana supaya potensi dari Bang Jul ini bisa kita kembangkan, syukur-syukur kita tingkatkan. Seakan memendam rindu yang dalam, anak-anak memeluk sang ayah begitu eratnya. Dijelaskan Zul, biasanya mereka hanya bisa bertemu beberapa menit saja. Namun dengan adanya event ini, ia jadi bisa agak lama melepas rindu bersama keluarganya. Ya pernah, dia juga rindu pelukan seorang ayah kan. Betul. Beda pelukan mamanya sama bapaknya, Pak. Tentu ya sangat senang sekali. Ya ini adalah salah satu manfaatnya. Makanya saya juga sangat antusias ketika ada acara di luar, itu hiburan juga buat saya. Jadi kita nggak suntuk juga di lapas kan. Selama ini kita main di lapas terus. Kalau kita ngamen ketika besukan, sekarang kita bisa di sini, dan alhamdulillah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga sangat mendukung. Sebagai istri, Retno mengungkapkan kebahagiaannya bisa melihat dan menemani suami tercinta manggung. Ya pasti senang, karena kan memang jarang banget ya setahun sekali kayak gini ngumpul kayak nemenin manggung kayak biasanya gitu. Senang banget, terima kasih buat Lapas Gunung Sindur karena udah kasih izin buat Zivilia, Kak Zul khususnya terima kasih untuk juga keluar. Buat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan karena dengan dukungan beliau lah, dengan dukungan mereka lah Pak Dirjen, kemudian Pak Menteri juga, sehingga saya bisa diberikan waktu yang lebih. Hari ini saya manggung 3 lagu nih sore, kemudian malam 1,5 jam lagi, kemudian penutupan Sindur Rock Band juga dipanggil lagi. Jadi terima kasih sekali. Momen pertemuan langka tersebut juga dimanfaatkan Retno dengan sebaik mungkin. Retno pun hadir dengan membawa sejumlah makanan favorit sang suami. Lantas makanan apa saja yang dibawa Retno untuk Zul? Aku tadi bawa ada peye. Nah, peye rebon, karena kan kalau kacang itu Kak Zul nggak begitu suka ya, karena keras gitu. Sama ada makanan khas dari Makassar tuh. Dia tuh kayak kue cincin gitu, cuma ini kayaknya lebih enak. Ya kesukaan dia, betul suka. Saya suka ngemil kalau malam itu ya. Kalau kita kamar udah dikuncikan, kita nggak bisa kemana-mana. Ya, dan kalau malam ya udah kita pelangap pohon, main gitar, baca Al-Quran lah gitu. Tentu ini sangat membantu, bukan cuma saya, jadi seluruh warga binaan sekarang memang diberikan kesempatan untuk berkarya, kemudian dijembatani juga seperti lapas saya melalui Pak Wahyu Indarto dan Pak Rangga sebagai Kasubinadik. Mereka lah yang membuka peluang sehingga mereka bekerja sama dengan label musik, sehingga karya-karya saya itu tidak hanya mendem di dalam lapas tapi bisa juga dipublish keluar, dan ini semua tidak terlepas dari izin mereka gitu.